Gadis itu memegang kecoa hidup dan memasukkannya ke dalam mulut anak laki-laki itu. Lalu teman-teman menutup mulutnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, mereka tetap melanjutkannya. Dia telah bersiap untuk mati. Anak laki-laki lain masih tidak mau melepaskannya, sehingga bocah itu terpaksa menelan kecoa di perutnya. Namun anak-anak pemberontak ini masih belum melepaskannya. Gadis itu menangkap laba-laba dan menjatuhkannya ke kepala bocah ini. Laba-laba itu merangkak perlahan, dan yang terakhir masuk ke telinganya. Rasa gatal disertai rasa sakit membuatnya tak tahan. Jadi dia melarikan diri. Tapi baru beberapa langkah, dia ditangkap oleh mereka, dan mereka memaku tangan bocah itu. Meskipun sakit, dia tidak bisa bergerak. Lalu mereka melempar semua jenis serangga ke wajahnya. Mereka semakin puas. Serangga itu merayap ke matanya. Setelah itu mereka kabur. Sangat sulit untuk melewati malam itu. Tapi fajar seolah tak menyinari hidupnya. Ini metode penyiksaan baru. Mereka memaksa bocah itu masuk ke rumah seorang tukang daging. Tapi baru saja masuk, anak-anak yang berada di luar langsung kabur. Lalu sebuah tangan hitam menariknya. Dia adalah tukang daging dengan metode penyiksaan yang sangat biadab. Berhari-hari di tempat ini, dia sering disiksa secara fisik dan mental. Bahkan hingga ke alam bawah sadarnya. Dia anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Sudah sejak lama dia memiliki perspektif aneh. 3 tahun bertahap menjadi sesat dan menyimpang. 10 tahun kemudian dia dewasa. Hingga suatu hari, dia tidak sengaja menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Ibunya terkunci di kamar, dan pembunuhnya bukan badut asing itu, tapi tukang jagal yang memenjarakan dan menyiksanya setiap hari. Segera setelah membuka pintu untuk lari dari tempat ini, kemudian pria tua itu muncul di depannya, lalu membuatnya pingsan dan menyeretnya. Tentu saja dia tidak memaafkannya. Dia menggantungnya, tepat di bawahnya ada tong berisi air panas. Di saat hidup dan mati, tukang daging itu tiba-tiba terkena serangan asma. Melihat itu dia cepat mengambil kesempatan itu. Setelah banyak upaya, dia akhirnya melarikan diri. Permainan dimulai. Awalnya dia sedikit ragu. Selanjutnya dia menggantungnya di atas. Lalu mulai menyesuaikan rantai. Dia membunuhnya dengan sangat sadis. Sejak itu Jom berubah menjadi pembunuh. Dia memakai kulit kepalanya untuk membuat topeng untuk dirinya. Dia menikmati kekejaman orang tua itu. Lalu mulai balas dendam. Dia meremas mulut wanita itu. Kemudian masukkan tabung panjang ke tenggorokannya. Menyuruh orang di sebelah untuk mengeluarkan kecoa. Kecoa itu merangkak ke mulutnya melalui pipa. Pria yang tergeletak di pojok ketakutan saat melihat adegan ini. Kemudian Jom menutup mulut dengan tangannya. Memaksanya menelan kecoa. Setelah Jom meninggalkannya, gadis itu memuntahkan kecoa, lalu menginjaknya sampai mati, dan menemukan potongan silet di bawah sol sepatu. Dia menggunakannya untuk memotong tali. Dan saat ini Jom kembali ke ruangan. Saat dia memutuskan talinya, keduanya saling memandang. Dia tiba-tiba mendorong Jom ke arah lain. Lalu mati-matian berusaha lari keluar. Tapi untuk keluar dari tempat ini sangat sulit. Bukan hanya pintu yang terkunci. Dia juga harus memanjat saluran ventilasi. Tapi di tengah jalan dia jatuh dan membentur tanah dengan keras. Saat sadar, dia menemukan dirinya di rantai lagi. Pintu terbuka. Dia memberinya palu. Lalu memerintahkannya untuk meletakkan tangannya di dinding. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa patuh. Setelah memukulnya, lalu dia memberinya palu. Rasa sakit menyebabkan Jack bangun dengan teriakan beras. Dia menemukan telapak tangannya dipaku ke dinding. Dia bukan manusia. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan menarik tangannya. Dia yang ada di sudut ruangan sedang menyelidiki. Dia membuat suara untuk menarik orang. Tangan itu tidak berhenti menggambar sesuatu di pasir. Dia hampir mati sebelum dia bisa memberitahunya. Sekarang di tangannya ada bekas luka berbentuk U. Mereka langsung mengenalinya. Ternyata anak itu adalah Jom. 15 tahun yang lalu mereka menyiksanya. Bocah ini memiliki bekas luka berbentuk U di tangannya. Kemudian Jack memanggil Jom dan mulai berbicara dengannya. Dia dengan tulus meminta maaf. Tetapi Jom tidak peduli. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jarum suntik berisi telur laba-laba. Lalu menyuruhnya memompa ke telinga gadis itu. Jom mendekati dan meremas lehernya. Dia menjadi serius. Segera memerintahkan Jack, jika tidak ingin mati bersama, lakukan dengan cepat apa yang diminta. Jack yang tak berdaya hanya bisa mengikutinya. Dia mulai menyuntikkan cairan laba-laba ke telinga Z. Setelah itu dia duduk dan muntah. Saat Jack melihat kamera di dinding, dia memiliki rencana. Dia berpura-pura memiliki konflik seperti yang Jom harapkan. Jadi dia datang mengecek keadaan. Saat masuk Jack langsung menyerangnya.
Dua lainnya bergegas membantu. Kekuatannya jelas tidak sama dengan 15 tahun lalu. Dia tidak membiarkan mereka menggertak. Segera semua orang mendapatkan serangan balik. Dan hukuman yang menanti mereka selanjutnya. Sudah pasti siksaan biadab. Z harus mengait rongga matanya. Tidak ada cara lain. Kemudian dia mengambil rantai dan mengencangkannya. Melihatnya perlahan sekarat. Dia mulai membicarakan cerita masa kecilnya. Mendengar itu dia sakit kepala. Lalu meninggalkan ruangan. Dia buru-buru mengambil pisau untuk membuka kunci rantai. Dan memeriksanya. Situasinya kritis. Dia tidak punya pilihan. Dia harus mengambil matanya sendiri agar bisa bertahan hidup. Jack memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Tapi dia licik. Dia tidak ingin kehilangan satu matanya lagi. Jack memberikan pisaunya. Dua orang tidak setuju dan memilih solusinya. Mereka berkelahi selama pertarungan dari belakang. Dia diam-diam mengancam. Tapi Jack belum berhenti. Dia menyambar pisau dan mengarahkannya. Dia mengatakan jika tahun itu mereka tidak melakukan ini, mereka tidak akan menghadapi situasi ini. Saat mereka berdua berdebat, Jom muncul dan menangkap Z. Jack dengan berani melangkah untuk membuka topengnya. Dia lalu meminta maaf dan berkata tidak akan mengganggunya lagi. Namun saat itu laba-laba di telinga Z telah menetas. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya keluar dari di telinga dan mulutnya. Jom memegangnya erat-erat. Jay mengambil kesempatan untuk menusuknya. Saat bersiap untuk tusukan kedua, lalu tiba-tiba Jom berbalik. Melihat ekspresinya yang menyakitkan, dia membiarkannya menderita, mengalami sensasi sakit berlipat ganda. Dia memegang pisau yang masih menempel di perutnya, lalu memutarnya. Selanjutnya dorong pisau dari perut ke lehernya, menyebabkan bagian atas tubuhnya terbelah. Setelah itu, dia masih biadab untuk mengeluarkan semua organ dalamnya. Melihat Z mati dia sangat puas. Dia melempar pisau ke tanah dan bersiap membunuh Jay. Tapi dia melarikan diri. Namun selama pelariannya, dia ditangkap dan dilempar dari atas. Kepalanya ditekan ke dalam ember berisi air darah. Tepat pada saat bahaya, dia mendapat pipa air dan memukul kepalanya. Keduanya mulai berkelahi, dan akhirnya pingsan di ember besi. Dia berhasil kabur tapi penglihatannya sangat buruk. Dia segera bangkit dan mengejarnya. Lalu mereka berkelahi. Jack mengambil pisau yang jatuh ke tanah dan menikamnya. Dia mulai kehilangan kesadaran. Terakhir dia bertemu kembali dengan istri dan dua putrinya. 10 tahun telah berlalu. Dua putrinya telah dewasa. Mereka pergi ke hutan tempat ayah mereka dulu disiksa. Dan memberitahu pacarnya tentang aksi heroik ayahnya. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.